Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amelia dari kelas 1A di tingkat 1 D3 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Capaian pembelajarannya: yang pertama, konsep ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang kelima, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional dan bela negara yaitu wajah ketahanan nasional Indonesia, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara, yaitu inti ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencangkup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer. Dari dalam maupun luar negeri, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Fungsi bela negara: bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau agresi. Bela negara non-fisik adalah upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman. Yang pertama, ancaman komunisme tahun 1945, tahun 1965. Yang kedua, krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara yaitu mempunyai beberapa sumber, yaitu efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, APBN, perpajakan, stabilitas sospol,
perdagangan dalam dan luar negeri. Lokasi geografis, sumber daya alam, darat atau laut. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, yaitu yang pertama, pajak untuk mendukung ketahanan ekonomi melalui APBN yang mandiri. Yang kedua, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional, membayar pajak sebagai bagian dari bela negara secara fisik. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Terima kasih. Sekianlah penjelasan dari saya tentang materi yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.